Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat anggota DPR RI Dapil NTB. Yang terhormat anggota DPD RI Dapil NTB, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-NTB, Bapak Ibu peserta Musrenbang yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2020 kita dapat melaksanakan acara Musrenbang yang dirangkaikan dengan forum pimpinan daerah. Adapun tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah menuju Nusa Tenggara Barat gemilang dengan membangun pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, investasi, dan sistem kesehatan daerah. Bapak Ibu peserta Musrenbang yang berbahagia, selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pemaparan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SE, MSc, kami persilahkan. Yang pertama saya akan coba sedikit memberikan penjelasan kepada Pak Menteri tentang NTB Gemilang, apa misinya, jadi ada 2 slide saja. Dan yang kedua, arah kebijakan makro Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah adanya coronavirus disease 19, COVID-19. Yang pertama, tentang misi, itu halaman di belakang sebenarnya Pak. Visi dan misi membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Lagi. Mana misinya? Ah, 1. Jadi Pak Menteri yang saya hormati, Bapak anggota DPR, DPD yang saya muliakan, seperti di belakang Pak Sekda tadi ada kata NTB Gemilang. Jadi NTB Gemilang ini kami turunkan dalam 6 visi besar. Yang pertama, menjadikan Nusa Tenggara Barat ini provinsi yang tangguh dan mantap. Tangguh lebih mengacu pada kemampuan kita mengantisipasi bencana, karena ketika kita disapa oleh bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu, kita mentally unprepared, sehingga itu memberikan kita pelajaran supaya ke depan mitigasi bencana harus jadi priority utama Nusa Tenggara Barat, apalagi kita sekarang sedang bersama coronavirus disease 19. Mantap lebih mengindikasikan keseriusan kita membangun infrastruktur serta konektivitas di wilayah Nusa Tenggara Barat. Itu yang pertama, tangguh dan mantap. Tangguh kemampuan kita berdamai dengan bencana, mantap kemampuan kita memperbaiki infrastruktur kita. Yang kedua, NTB bersih dan melayani. Ini gampang diucapkan, tapi susah dilaksanakan karena menyangkut reformasi birokrasi. Nah, kita ingin bahwa birokrasi kita menyadari betul deep down in their heart, di dalam hatinya ingin melayani masyarakat sepenuh hati. Jadi bukan membuat susah, bukan bikin hal-hal jadi banyak urusan, tapi betul-betul kesediaan dan kerendahan hati untuk melayani. Yang ketiga, Pak Menteri, juga dari Departemen Dalam Negeri, adalah kita menginginkan NTB menjadi provinsi yang punya standar hidup yang lebih baik. Ini ada revitalisasi Posyandu dan mengupgrade kapasitas masyarakat dengan mengirimkan banyak mahasiswa-mahasiswi kami ke luar negeri untuk belajar, untuk merubah cara pandang dan world view-nya. Yang keempat adalah NTB yang asri dan lestari. Kita menginginkan NTB ini menjelma menjadi taman yang sangat besar yang asri di setiap kabupaten kota. Ada Geopark Rinjani dan Tambora, bahkan hutannya pun harus menjadi lestari sebagai simbol sustainability dari pembangunan kita dengan hutan yang hijau. Yang kelima, ini mungkin concern saya sama Pak Menteri ini adalah NTB yang sejahtera dan mandiri. Nah, industrialisasi jadi narasi besar,
agar NTB bisa mencicipi kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir tentu saja, apalagi Pak Menteri ini Ketua P3, NTB harus aman dan berkah. Jadi kita minta doa khusus dari Pak Menteri supaya NTB ini insya Allah berkah di masa yang akan datang. Pak Menteri yang kami muliakan, para bupati, para wali kota, ketika ada coronavirus disease, kami mencoba melakukan adjustment sesuai yang diarahkan oleh Pak Presiden dan rapat terbatas dengan para gubernur dan para menteri, termasuk Menteri Bappenas, tentang arah kebijakan makro Provinsi NTB sebagaimana provinsi yang lain. Pertama adalah pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Di sini ada 3 hal yang perlu dapat perhatian. Pertama, aspek kesehatan dan bagaimana mengurangi dan mengatasi pandemi ini segera. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi dampak sosial bagi masyarakat miskin akibat hadirnya pandemi ini. Dan yang terakhir, bagaimana impact ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sebagai arah kebijakan makro Provinsi NTB ini adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap. Jadi kami sudah saatnya bergerak dari ekonomi yang tradisional kepada ekonomi yang punya nilai tambah lagi. Terima kasih Pak Menteri Bappenas Perencanaan Ekonomi yang sudah mengakselerasi smelter di PT Newmont atau sekarang PT Aman dengan menjadikan wilayah itu sebagai industrial listrik. Mudah-mudahan dengan industri ekstraktif seperti pertambangan kita ini punya nilai tambah dengan adanya smelter, ini menjadi eksternalitas yang sangat positif bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Tentu ada pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor olahan, dan permesinan berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas dan mengupgrade kemampuan teknologi kita. Kemudian menjadikan NTB bersahabat dengan investasi untuk menyerap tenaga kerja dan melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemudian, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita mengembangkan kawasan strategis di Mandalika, kemudian kawasan industri smelter, dan industri turunannya di Maluk, Sumba Barat, kemudian Sakosa, serta Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara. Ini kita sedang masih mencari investornya sampai sekarang. Kemudian kita meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi, dan konektivitas di wilayah kita. Tema besar ketiga tentu saja, standar di seluruh kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh negeri kita ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia, perwakilan di NTB, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengendalikan inflasi. Dan terakhir, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Bupati, Wali Kota, serta PP dan OPD yang hadir dari seluruh NTB, kita ingin memastikan bahwa adanya pembangunan yang inklusif serta sustainable development harus terjadi di Nusa Tenggara Barat ini. Pembangunan yang berkelanjutan, yang memberikan aksentuasi pada pembangunan teknologi dan memperhatikan kesinambungan lingkungan. Kami akan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten kota, mendorong pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan kerja, dan yang paling penting tentu saja menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Saya kira Pak Menteri ini gambaran besarnya, dan mudah-mudahan kita untuk pariwisata dengan adanya wabah COVID ini tetap memberikan perhatian pada terselenggaranya MotoGP. Mudah-mudahan tidak ada halangan Pak Menteri sebagaimana kami presentasikan di kantor Abang waktu itu. Mudah-mudahan bulan Oktober tahun depan tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan kita sudah dapat kontrak 10 tahun untuk penyelenggaraan MotoGP. Mudah-mudahan infrastruktur dasar seperti bandara, highway dari bandara sampai tempat terselenggaranya MotoGP, dan yang paling penting juga tersedianya rusunawa di berbagai desa sekitar MotoGP supaya mampu mengakomodir banyak penonton di tahun yang akan datang. Saya kira demikian Pak Menteri. Selamat berpuasa, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pengarahan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Suharso Monoarfa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Saya hormati Pak Gubernur yang sahabat saya dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Dan Wakil Gubernur, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pokok-pokok rancangan awal rencana kerja pemerintah untuk tahun 2021. Tantangan pembangunan kita memang luar biasa akibat COVID, akibat pandemi ini, dan saya kira mudah-mudahan kita akan segera melewati ini apabila puncaknya bisa bergeser pada bulan Mei ini, pertengahan Mei yang akan datang. Mudah-mudahan kita lebih cepat untuk melepaskan diri dari tekanan dampak pandemi ini. Dampak pandemi ini menghasilkan korban manusia, dampak sosial dan ekonomi yang semua sama-sama kita rasakan. Bahkan ada perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah, diantaranya seperti pertemuan kita hari ini. Risiko pandemi yang terhitung ataupun yang luput dari hitungan kita adalah krisis atau bahkan resesi ekonomi, tidak hanya di kawasan kita, tetapi juga mengancam seluruh dunia. Hari ini GDP dunia berkurang 5 triliun dolar Amerika Serikat. 5 triliun dolar itu sama dengan GDP-nya negara Jepang. Dan kita telah mengalami sebuah krisis yang berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini seluruh negara-negara di dunia menghadapinya dengan seksama. Akibatnya, kita diminta untuk mereview kebijakan keuangan tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Dilakukan berbagai perubahan dan pergeseran, termasuk melakukan optimalisasi pengembangan iptek, seperti misalnya banyak universitas yang mencoba membuat ventilator. Ada 3 skenario pemulihan pasca pandemi COVID 2019. Harapan kita tinggal di 2 pilihan, kurva U atau kurva L, Pak Gubernur. Kurva V kayaknya jauh kita mencapainya, di mana pemulihan akan rebound secara cepat, tetapi mungkin pilihan yang paling lebih arif itu kurva U atau kurva L. Kalau kurva L berarti kita akan mengalami stagnasi, dan kalau kurva U kita hanya mengalami perlambatan atas pemulihan. Di seluruh dunia, konsumsi rumah tangga turun, investasi turun, ekspor turun, impor turun, dan satu-satunya yang diharapkan itu adalah government expenditure, pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah. Kita lihat di sebelah kiri atas, itu kalau kita hanya bagaimana kita membuat menjadi plateau pada bulan-bulan yang akan datang dengan kurva yang berwarna hijau. Itu kalau kita bisa memaksimalkan seluruh kearifan kita untuk mengatasi dampak COVID ini, atau kita berdamai dengan cara hidup dan pakai protokol COVID-19. Kita bisa lihat di sisi kanan itu, kalau kita semakin tidak waspada dan jauh dari protokol COVID-19, dengan makin tingginya kasus-kasus baru, maka tentu GDP kita akan loss semakin dalam. Demikian pula sebaliknya. Saya kira ini yang ahli sebenarnya untuk menjelaskan ini adalah Pak Gubernur sendiri. Saya akan langsung saja ke penguatan peran Pemda dalam pengendalian COVID-19.
Dan saya salut bahwa NTB sigap dan tanggap untuk mengatasi penyebaran virus ini. Refocusing APBD saya percaya sudah dilakukan, menjaga ekonomi lokal. Tadi disampaikan oleh Ketua DPRD, itu adalah isu-isu menjaga ekonomi lokal, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disampaikan tadi. Isu strategis pembangunan Provinsi di NTB pertama adalah penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi. Jadi kita mau langsung melakukan pemulihan. Tadi kan temanya pemulihan dan reformasi. Jadi kecepatan kita menangani pandemi dan mudah-mudahan memang di NTB tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua adalah pembangunan manusia untuk mendukung transformasi sosial ekonomi wilayah. Tadi Pak Gubernur telah menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin untuk NTB terus mengalami penurunan yang luar biasa drastis dan mudah-mudahan semakin membaik pada tahun 2021. Tingkat harapan hidup juga lumayan dan tingkat harapan lama sekolah seluruh kabupaten dan kota di wilayah Nusa Tenggara Barat mudah-mudahan bisa masuk ke yang di atas. Hasil Rakorgub dan Rakortek yang sudah diakomodir 2, Pak. Tapi 20 akan dibahas lebih lanjut. Jadi bukan berarti itu ditolak. Tapi kita ingin memerlukan pembahasan lebih lanjut. Kemudian kabupaten kota yang diusulkan, yang sudah diakomodir langsung 18 dibahas lebih lanjut. Dan kita memang akan meminta kepada NTB untuk dibahas di Musrenbangnas ini 20 usulan kegiatan yang diurutkan serta ranking menurut prioritas tertinggi hingga rendah. Jadi terbuka 20 usulan kegiatan dan juga 5 usulan yang bisa dikaitkan dengan belanja di kementerian dan lembaga. Selebihnya tentu seperti yang telah pernah saya jelaskan mengenai major project yang langsung dibiayai oleh APBN. Ini semuanya APBN Pak Gubernur, jadi saya tinggal menunggu. Saya kira itulah yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Pak Gubernur. Tentu NTB tetap dekat di hati saya. Saya punya ari-ari ada di Mataram, jadi sayang sekali mestinya pada masa kayak gini mendingan saya ngumpet di Mataram, jauh lebih menyenangkan. Tapi apa yang boleh buat Pak Gub, mudah-mudahan dalam waktu kesempatan pertama setelah kita bebas dari COVID, saya bisa hadir di sana sekaligus untuk melihat persiapan kita menyambut MotoGP. Ya, demikian dari saya. Selamat menikmati Ramadan. Semoga dalam Ramadan ini seluruh amal ibadah kita menjadi amalan yang membentuk investasi di masa depan kita, di masa akhirat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Profesor Mukhlis Hamdi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf Bapak Menteri Dalam Negeri karena tidak dapat hadir secara langsung dalam acara yang penting ini. Dan seiring dengan itu, izinkan saya membawakan sambutan dan pengarahan Menteri Dalam Negeri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, rencana kerja pemerintah daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tetap menyelenggarakan Forum Musrenbang di saat kondisi pandemi global COVID-19 melanda Indonesia. Forum ini sungguh mempunyai arti penting untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program dan kegiatan yang diusulkan, sehingga tercapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kelancaran, dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Peserta Musrenbang yang saya hormati, pada awalnya, tema yang diangkat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021 adalah meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah, didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas. Namun sebagai bentuk respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, pemerintah pusat melakukan penyesuaian tema pembangunan menjadi mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata dan investasi, dan penguatan sistem kesehatan nasional. Penyesuaian tema tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19 yang meluas dan berjangka panjang, khususnya terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya sungguh juga sangat mengapresiasi yang telah secara cepat melakukan perubahan yang sama dengan menetapkan tema RKPD tahun 2021, yakni menuju NTB Gemilang dengan membangun pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, dan investasi, dan sistem kesehatan daerah. Saya mengingatkan dan menekankan satu hal, bahwa penanganan dampak COVID-19 membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu sekalian sangat concern terhadap masalah yang sangat serius ini dan sangat berupaya keras, berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, mari secara gotong royong kita tuntaskan masalah ini. Seraya tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa melindungi bangsa kita dan segera mengangkat wabah pandemi ini, dan kita secara positif mengambil hikmah dari ujian ini bagi kebaikan dan kemajuan bangsa ini ke depan. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat mengikuti Musrenbang RKPD tahun 2021 untuk mewujudkan pembangunan Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om Menteri Dalam Negeri Profesor H. Muhammad Tito Karnavian, PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Gubernur dan seluruh peserta Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati dan kami cintai. Langsung pertama berhubungan dengan rapat Musrenbang 2021 ini, kami di Kabupaten Sumbawa Barat, tema kami adalah RKPD KSP 2021 adalah memperkuat kemudahan ekonomi daerah menuju KSP sejahtera. Saya minta untuk tidak usah ditampilkan, Pak Bapeda,
Bapeda Provinsi tidak usah ditampilkan karena saya ingin bicaranya sedikit saja. Nah, tidak usah ditampilkan karena saya ingin seperti Pak Gubernur milenial Provinsi Nusa Tenggara Barat soalnya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami tidak banyak-banyak Pak, sesuai dengan harapan dari Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada 3 skala prioritas yang akan kami sampaikan dan ada 3 skala non prioritas yang akan kami sampaikan. Yang pertama, Pak Gubernur, tentang penguatan mitigasi bencana pembangunan infrastruktur, layanan dasar serta konektivitas antara wilayah, di mana kami berharap adanya pembangunan tanggul pengaman sungai. Ini kami lakukan agar mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi pada saat musim hujan sehingga sering terjadinya banjir khususnya di Kota Taliwang, Berangrea dan Cerewe dan Kecamatan Setluk. Nah, ini besar anggarannya yang kami ajukan sekitar 20 miliar rupiah. Yang kedua adalah penguatan mitigasi bencana pembangunan infrastruktur, layanan dasar serta konektivitas antar wilayah. Ini menyangkut tentang simpang provinsi. Jadi kami ini ada jalan yang butuh peningkatan. Pertama adalah jalan simpang provinsi Tanu ke simpang provinsi Setluk menuju Sejorong, dan dari Sejorong Tatar yang merupakan batas dari wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sekitar hampir 21 miliar. Dan kita juga punya cita-cita yang sama dengan Pak Gubernur. Kita ingin membangun jembatan Lombok Sumbawa yang kami berharap ada perencanaannya bisa dimasukkan pada tahun 2021 sekitar 50 miliar. Prioritas kami yang ketiga adalah peningkatan nilai tambah perekonomian melalui modernisasi pertanian, industri, pengolahan dan pariwisata. Di sini kami berharap sekali ada pengadaan combine harvest atau alat panen padi. Ya, kami mengajukan sekitar 18 unit atau sekitar 10 miliar 800 juta rupiah. Sedangkan 3 skala non prioritas yang kami berharap dapat diberikan bantuan program dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, tentang normalisasi daerah irigasi kewenangan provinsi. Jadi di sini Pak Gubernur banyak sekali jaringan irigasi yang merupakan hak kewenangan aset provinsi, bukan aset kabupaten. Jadi kewenangan ini semata-mata ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Petani kami banyak mengeluh sekitar 500 hektar, 5.000 hektar lahan pertanian yang harus diairi dari kewenangan aset Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggarannya sekitar 7,5 miliar. Yang kedua, kami meminta juga untuk peningkatan sarana dan prasarana PLK Sumbawa Barat, apalagi menjelang kita menerima atau akan adanya pembangunan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat. Sudah barang tentu kami harus menyiapkan tenaga-tenaga skill yang dari lokal. Untuk itu kami meminta untuk penambahan sarana prasarana dari bantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini tidak banyak, sekitar 10 miliar. Jadi yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana SMK Maluk. Jadi karena juga Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ini dijadikan pencanangan daerah industri nasional, termasuk di dalamnya juga tentang smelter dan pabrik ikutan lainnya. Jadi kami berharap ada peningkatan sarana dan prasarana untuk SMK Maluk sekitar 5 miliar. Jadi anggaran yang kami butuhkan untuk 2021 sekitar hampir 123,5 miliar. Kalau kita hitung dari belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hampir 4 triliun, ini tidak sampai 5%, Pak Gubernur. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibantu. Nah, selanjutnya untuk kami laporkan untuk masalah COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat, alhamdulillah sampai hari ini kami tetap menjaga kondisivitas daerah kami. Kami terus memperketat pintu masuk, pintu keluar dari Kabupaten Sumbawa Barat. Terus kami mensosialisasikan bahwa pentingnya wajib pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan perlu kami minta klarifikasi Pak Gubernur. Jadi saya minta pelayanan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jadi kami itu hari Sabtu sudah men-swab sekitar 10 orang, ya, hari Sabtu tanggal 24, tetapi sampai kemarin itu belum ada kejelasan. Ini menghambat untuk dapat memberikan pemberitahuan kepada keluarga dan masyarakat, karena masyarakat kami juga menunggu. Ada sekitar 10 orang, tetapi dari malam setelah pengumuman dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami dinyatakan negatif semua, tetapi kami tidak jelas apakah yang negatif ini karena belum diperiksa atau belum ada hasil dari swabnya, atau memang betul-betul sudah ada hasil swabnya tetapi negatif. Bayangkan 3 hari dari Sabtu sampai Senin belum ada jawabannya. Nah, yang selanjutnya kami sepakat dengan Menteri Bappenas Republik Indonesia untuk mengadakan evaluasi sistem pembangunan kesehatan Indonesia ini. Memang ya apa yang diharapkan oleh Pak Husni dari Kabupaten Sumbawa Besar tentang penyediaan para dokter ahli, ya, dokter spesialis, itu aja di provinsi, rumah sakit provinsi aja seperti itu, apalagi kami yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Maka memang butuh kita mengevaluasi besar tentang bagaimana kita membangun program kesehatan di Indonesia ini, termasuk kami di Kabupaten Sumbawa Barat. Kok keluarnya Lombok Barat ini? Halo, Pak Pedar? Pak, ayo silakan. Lanjut, Pak. Memang harus ditutup ya? Saya ini di Sumbawa Barat, ini bukan di Lombok Barat. Ya, Pak. Sumbawa Barat, betul, Pak. Nah, tapi Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Wabub. Oh, ya. Baik, Pak. Yang terakhir saya ingin meminta klarifikasi dari Pak Gubernur tentang DPS, Pak. DPS atau Jaringan Pengembangan Sosial. Kami ini hanya dapat bantuan ini sekitar 2.500, Pak. 2.500 dari penduduk sekitar 148.000. Saya ingin ada klarifikasi karena masyarakat kami juga membutuhkan bantuan, karena banyak sekali orang, bukan orang kaya baru sekarang, tapi miskin baru. Semua orang mengharapkan bantuan. Itu yang pertama, minta klarifikasi. Yang kedua, kami berharap pemerintah provinsi, mungkin di sini ada Bappenas, ada juga dari Kementerian Dalam Negeri, untuk kita itu, karena mereka ini punya jaringan pengenalan sosialnya 600.000, sementara PKH-nya nggak sampai 500.000. Sementara yang harus diambil juga itu data orang yang akan diberikan bantuan juga dari BDT atau basis data terpadu. Nah, sementara PKH-nya yang sudah lama mereka miskin itu tidak sampai 500.000, bahkan ada yang 250.000 sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Nanang Samudra tadi. Jadi ada orang ngiri, Pak. Ada orang ngiri, ada yang mau terima, ada yang orang tidak mau terima, tapi menunggu yang besar. Nah, ini ada di desa. Sementara kami itu, di desa kami mendapat bantuan DPS-nya itu sekitar 10.000 orang, Pak. 10.000 itu harus diambil dari BDT. Nah, BDT ini belum selesai, Pak, karena mereka ini harus ada perubahan APBDes, atau kalau memang ada yang belum menempatkan anggarannya, mereka harus membuat APBDes baru, ya. Nah, ini yang harus kami minta klarifikasi dari Pak Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, supaya bukan kita tidak berharap gara-gara kita membagi ini itu akan menjadi kacau untuk membuat masalah baru di masyarakat kita. Jadi harus ada kejelasan, ada klarifikasi supaya kita semua niat yang sama untuk membantu rakyat ini, bukan mendapat cercaan, bukan mendapat celaan dari masyarakat yang mengharapkan bantuan tersebut. Mungkin itu beberapa catatan Pak Gubernur dan seluruh peserta Musrenbang yang saya hormati. Terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat kita di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.